Ini adalah investasi. APBD Kalimantan Timur itu sangatlah besar. Dibandingkan dengan Kaltara, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar, apabila disatukan APBD-nya, masih besar APBD-nya Kalimantan Timur. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat Kalimantan Timur, banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kira-kira yang bisa melanjutkan perguruan tinggi hanyalah sepertiga. Hanya seperempat. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%. Hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Malaysia itu 12.000 US dollar per day. Per year, per tahun. Singapura juga demikian, 20.000 dolar per tahun. Kenapa? Kayaknya datanya salah lagi tuh. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan negara, provinsi. Ada yang menarik ketika terjadi perdebatan antara calon gubernur dalam acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Calon gubernur nomor urut 2, Rudi Masud yang diusung oleh 13 partai politik anggota Kim Plus nampak begitu bersemangat menyerang calon gubernur nomor urut 1 yang merupakan calon gubernur petahana Isran Nur. Dengan suara khas yang keras dan lantang, Rudi menyoroti kinerja gubernur petahana yang dianggap bersalah ikut andil dalam rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk karena kurang maksimal dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Walaupun dalam debat sebelumnya Isran Nur sudah menjelaskan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang telah menggelontorkan beasiswa terbesar se-Indonesia sebesar 1,3 triliun untuk 214.000 penerima manfaat, namun kenyataan itu tidak membuat Rudi patah arang untuk terus mencari-cari kesalahan Isran Nur. Lalu apa yang membuat seorang Rudi Masud tiba-tiba membawa kegagalan negara mengangkat indeks pendapatan per kapita bangsa menjadi bahan perdebatan di tingkat provinsi? Kita simak selengkapnya di video berikut. Sebelumnya saya mau mengklarifikasi dan meluruskan kembali. Namanya biaya pendidikan 20% itu sudah dilaksanakan, tapi kegiatan yang namanya program beasiswa Kalimantan Timur tuntas itu di luar daripada dana pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan, ya. Jadi jangan dimasukkan soal program pendidikan dengan program beasiswa Kalimantan Timur tuntas. Paham lah Ikam? Jadi kira-kira saya tidak bisa tanya karena tidak ada pengalaman kawan kita ini belum. Apa yang mau saya tanya? Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Saya tidak bertanya, karena tidak ada objek yang saya tanyakan. Baik, selanjutnya kami akan persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 120 detik, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sekali lagi, berkaitan dengan pendidikan ini bukanlah kos, tapi pendidikan ini adalah investasi. Ini adalah investasi. APBD Kalimantan Timur itu sangatlah besar. Dibandingkan dengan Kaltara, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar, apabila disatukan APBD-nya, masih besar APBD-nya Kalimantan Timur. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat Kalimantan Timur, banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kira-kira yang bisa melanjutkan perguruan tinggi hanyalah sepertiga. Hanya seperempat. Hanya 25%. Yang lainnya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Ini tentunya sangat miris. Bagaimana hari ini ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Dengan anak-anak kita yang pendidikannya ala kadarnya. Ini yang harus kita benahin. Bagaimana sumber daya manusianya harus kita benahin. Sumber daya manusianya harus kita perbaikin. Catatannya hanya melalui pendidikan. Negara kita tidak boleh pelit kepada masyarakat kita. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, produktivitasnya, satu-satunya adalah melalui jalur pendidikan. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%. Hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Malaysia itu 12.000 US dollar per day. Per year, per tahun. Singapura juga demikian, 20.000 dolar per tahun. Kenapa? Karena indeks sumber daya manusianya sangat tinggi. Kita harus memperbaiki sumber daya manusia kita ini. Negara nggak boleh sepelit kepada warganya. Ingat, yang perlu kita ketahui, jangankan harta, nyawa pun kita berikan untuk masyarakat kita. Jangan pelit kita. Jangan pelit. Orang pelit hidupnya sempit. Orang pelit kuburnya sempit. Berbagilah kita kepada masyarakat kita. Tidak ada ruginya. Ini untuk bermanfaat buat manusia yang lainnya. Khairun nas ampahum linnas. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Sumber daya manusia kita hanya 52%. Hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita 4.500 US dollar. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Malaysia itu 12.000 US dollar per day. Per year, per tahun.
Singapura juga demikian, $20.000 per tahun. Disinilah keanehan itu terjadi. Menurut Rudy, tingkat pendapatan negara kita hanya $4.500 per tahun, jauh dari Malaysia dan Singapura. Namun yang patut dipertanyakan adalah jika Presiden gagal mengangkat pendapatan per kapita negara sejajar dengan negara-negara maju di dunia, kenapa gubernur yang dipersalahkan? Untuk diketahui, negara Singapura adalah negara nomor 2 dengan tingkat pendapatan tertinggi di dunia. Minimnya literasi, seorang Rudy menyebut bahwa pendapatan per kapita Singapura $20.000 adalah keliru, karena pendapatan per kapita negara Singapura sesungguhnya adalah $65.422 per tahun dan hanya kalah dari Swiss. Pendapatan per kapita Singapura bahkan mengalahkan negara adidaya Amerika Serikat yang berada di urutan ketiga. Di tingkat Asia, tentu saja Singapura menempati urutan tertinggi, sementara Malaysia yang juga ikut disebut Rudy, berada di urutan ke-17 se-Asia. Indonesia sendiri menempati urutan ke-26 di Asia dengan tingkat pendapatan per kapita $4.248 per tahun. Lalu apa sesungguhnya yang membawa seorang Rudy mengangkat masalah nasional dan dunia dalam perdebatan di level provinsi? Kenapa Rudy Masud tidak mengangkat masalah tingkat pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian dibandingkan dengan provinsi lainnya? Mari kita telisik pendapatan per kapita di Indonesia berdasarkan provinsi di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ini adalah data produk domestik regional bruto per kapita berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Data ini disusun dalam satuan ribu rupiah, artinya setiap data yang di kolom dikalikan 1.000 rupiah. Sebagai contoh, di data tertulis pendapatan per kapita Provinsi Aceh tahun 2023 sebesar Rp41.424 dikalikan Rp1.000 sehingga menjadi Rp41.424.000. Pendapatan per kapita Kalimantan Timur sendiri sebesar Rp215.761.000 per tahun dan hanya kalah dari daerah khusus Jakarta yang mempunyai pendapatan per kapita sebesar Rp322.615.000 per tahun. Sekarang untuk mengetahui data statistik lengkap dan perbandingannya dalam satuan dolar, data ini kita konversi ke Excel. Dan hasilnya bisa kita baca sesuai yang ada di layar. Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar Rp215.761.000 per tahun, atau jika dikonversi ke dolar dengan nilai kurs $1 pada akhir tahun 2023 sebesar Rp15.900, maka pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur sebesar $13.570 per tahun. Angka ini lebih tinggi dari pendapatan per kapita rata-rata negara Malaysia yang berada di angka $11.691 pada tahun 2023. Indeks pendapatan per kapita Kalimantan Timur sangat jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar $4.248. Hal ini disebabkan karena banyaknya daerah provinsi lain yang angka pendapatan per kapitanya sangat rendah di bawah $2.000 per tahun, bahkan ada yang di bawah angka $1.000. Dari data ini, dengan tingkat pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang jauh di atas rata-rata nasional, bahkan mengalahkan rata-rata nasional negara Malaysia, maka kemudian kita bisa memahami mengapa seorang Rudy Masud tidak berani mengangkat perbandingan pendapatan per kapita antar provinsi. Dalam debat kedua ini, Rudy juga kembali diduga memanipulasi data untuk menjatuhkan lawan debat yang berstatus petahana sama seperti yang dia lakukan di debat pertama. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%. Faktanya, indeks pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada di angka 78,20 dan jauh berada di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 73,55. Indeks pembangunan manusia paling rendah ada di Provinsi Papua sebesar 62,25. Artinya di seluruh provinsi di wilayah Indonesia tidak ada lagi daerah dengan indeks pembangunan manusia di bawah 60%. Indeks sumber daya manusia kita hanya 52%. Hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita $4.500. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Malaysia itu $12.000 per day. Per year, per tahun. Singapura juga demikian, $20.000 per tahun. Tentu sangat disayangkan bahwa dengan dukungan kekuatan partai yang besar, modal yang tidak terbatas karena latar belakang keduanya yang berstatus pengusaha ditambah hasil survei yang juga sudah melampaui petahana pada bulan September, apa sesungguhnya yang membuat seorang Rudy masih berusaha memanipulasi data untuk menjatuhkan lawan debat?